Sadar nggak sadar, banyak sekali keputusan yang kita ambil dalam hidup ini, apapun itu berdasarkan feeling. Iya, berdasarkan feeling. Padahal kita semua sebenarnya tidak pernah benar-benar rasional dalam memutuskan sesuatu. Nah, sehingga yang jadi persoalan adalah feeling kita ini gimana sih? Kok kadang-kadang feeling inilah yang bisa membawa kita atau menahan kita menjadi orang yang katakan tidak sukses atau tidak bahagia atau rasanya tidak pernah mencapai apa yang sebenarnya mimpi dan tujuan hidup kita. So, dalam video ini gue akan cerita banyak tentang bagaimana kita membuat feeling kita ini menjadi suatu senjata yang penting dalam perjalanan hidup kita. Tonton terus, bos. You have your own life. Bullshit lah, lu mengerjakan passion lu. Lu king, lu jago, lu keren. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Banyak sekali penelitian mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu memutuskan sesuatu apapun itu berdasarkan feeling. Emang sih kedengarannya serem. Tapi kalau lu memang bisa mengkontrol dan mengerti bagaimana menguasai feeling lu, ini jangan-jangan bisa menjadi suatu senjata yang ampuh buat lu mencapai apapun tujuan lu. Persoalannya adalah banyak sekali orang justru merasa dia itu dalam memutuskan sesuatu, dia mengesampingkan feelingnya dan dia mengedepankan otaknya. Artinya dia memikirkan secara rasional apa pro dan kontranya. Ada seorang ahli psikolog kejiwaan nih, namanya Profesor Damasio. Gue baca bukunya dia bilang manusia itu sebenarnya adalah mesin perasa atau mesin feeling yang sok-sok berpikir rasional. Jadi dia yakin bahwa dari penelitian dia, orang-orang itu memutuskan sesuatu itu berdasarkan feelingnya. Contohnya begini, kalau kita misalnya baru bangun tidur, mandi, bangun tidur terus mandi, habis itu kita pengen ke kantor. Ada orang yang mikirin milih warna baju aja, dia bisa spending sampai 30 menit, bos. Oh iya ya, bajunya warna biru apa merah ya, kemeja modelnya ini apa yang itu, pakai celana yang kayak gimana warnanya, dan seterusnya. Ini dia pikirin pro kontranya. Oh, kalau biru berarti ini pronya, ini kontranya. Lu bisa bayangin gak, orang yang seperti ini terlalu rasional dan dia tuh ribet banget hidupnya. Ini bisa sekali terjadi karena dia itu tidak pernah memiliki feeling yang bagus yang membantu dia untuk memutuskan warna baju aja, bos. Dia terlalu menggunakan pemikiran-pemikirannya. Feeling kita itu atau emosi kita itu sebenarnya membantu kita untuk memisahkan mana yang bagus, jelek, atau yang beda. Contohnya begini, lu pasti semua punya pengalaman. Ada pengalaman yang bagus. Coba lu berpikir sebuah pengalaman lu waktu lu hari pertama lu menikah, atau pada saat lu lagi berlibur ke suatu tempat yang luar biasa keren. Pengalaman yang bagus itu akan lo ingat. Yang lo ingat itu sebenarnya perasaan lo pada saat lo menjalankan itu. Ketika hal itu lo rasa bagus dan baik, lo akan terus mau untuk melakukan hal itu. Walaupun mungkin hal itu tidak logis. Ya kan? Kalau lo kayaknya pengen mengulang perasaan itu, perasaan yang happy, yang senang. Tanpa adanya perasaan itu, lo mungkin bisa memikirkan positif, negatif atas suatu keputusan secara logika, secara logis. Tetapi pada akhirnya lu tidak mungkin bisa memutuskan sesuatu. So memang gue yakin dalam memutuskan sesuatu lu pasti ujung-ujungnya feeling lu gimana? Feeling lu oke nggak memutuskan itu? Feeling lu oke nggak? Gue sering sekali ditanyain, Bang, bagaimana caranya supaya lu bisa sukses di usia muda? Bang, bagaimana caranya lu membangun bisnis startup? Bang, bagaimana caranya lo bikin channel YouTube? Bang, gimana sih caranya public speaking? Dan terkadang gue bingung, bos, jawabnya. Karena apa? Day to day, hari ke hari dulu, gue menjalankan itu berdasarkan feeling gue. Karena feeling gue merasa senang, gue ngomongnya gayanya begini, ya gue ambil keputusan begini. Karena feeling gue oke begini, ya gue jalanin aja. Padahal kalau misalnya gue suruh secara logis, secara pro kontra, secara positif negatif, apa yang gue do and don'ts, itu mungkin gue bisa jabarkan banyak, tapi itu tidak membantu apa-apa, bos. Terus juga kita sering lihat misalnya pemain bola. Dia tuh kalau mau main bola, emang lu kira dia mikir dulu. Misalnya kita ambil Lionel Messi. Lionel Messi kalau misalnya lagi terima bola passing, terus dia mau geraknya ke kiri atau ke kanan supaya gocek lawannya, kan dia nggak pakai mikir dulu, bos. Itu sesaat, sekian detik, sepersekian detik, dia langsung putuskan aja ke sini. Kenapa? Ya udah, feeling dia begitu aja.
Ada banyak sekali keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil dalam sepersekian detik, dan itu tidak mungkin kita sempat punya waktu untuk memikirkannya. Dan menurut gue, buat gue, semua keputusan itu pasti ujungnya pakai feeling. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita gunakan atau melatih feeling kita ini supaya kita jadikan suatu kekuatan? Bagaimana sih kita bisa mensimpelkan hidup kita? Atau bagaimana sih kalau di saat tertentu kita harus memutuskan sesuatu, secara nggak sadar itu malah membuat kita menjadi memutuskan hal yang salah, atau memutuskan hal yang menahan kita untuk maju, memutuskan hal yang benar. Fenomenal, suatu hal yang memang kita idam-idamkan. Gimana sih caranya? Yang pasti dan yang selalu terjadi adalah memang betul feeling kita itu selalu tidak sejalan dengan tujuan kita. Kita tidak mengerjakan apa yang memang harus kita kerjakan, tetapi yang kita ngerasa feeling enak, feeling terbaik, apa yang mudah, apa yang aman, dan apa yang sudah populer dikerjain orang. Sehingga kadang-kadang hal ini justru malah memblok kita dari kesuksesan hidup kita sendiri. Kita sepertinya orang yang terbelakang dan tidak pernah maju. So gue tetapkan ada dua aturan main. Bagaimana sih sebenarnya kita mengkontrol feeling kita ini supaya kita bisa memanfaatkan feeling ini menjadi suatu hal yang bagus dan akhirnya mendorong kita ke level berikutnya, maju terus dan pada akhirnya menggapai mimpi kita. Nomor 1, biasain keputusan mudah tetap mudah. Kalau ada sebuah keputusan yang mesti lo ambil dan memang ini dasarnya adalah keputusan mudah, ya udah bos, gak usah lagi lo ribet-ribet berpikir. Contohnya, kita ngopi di mana nih? Lo lagi mau kongko sama temen-temen lo, ngopi di mana? Ya udah, ambil aja. Kita nggak usah terlalu pikirin kopinya berapa duit di situ, terus kopinya enak nggak, terbuat dari apa ya itu kopinya, nanti barangnya beracun nggak ya, terus daerah situ ada virusnya nggak ya, aman nggak ya, dan lain sebagainya. Ribet amat, bos. Kalau keputusan mudah, biarkan dia keputusan mudah. Apa tuh keputusan mudah? Ya keputusan yang nggak ngaruh juga, nggak perlu lo pikirin pro kontra. Kadang-kadang apa yang sudah terbesit pikiran pertama lo, oh gue pengen di situ karena asik, ya sudah, ngomong aja, kita ngopi di sana. Banyak hal lagi dalam hidup kita ini kita sering memutuskan keputusan yang simple, kita jadi rumit. Tetaplah bikin keputusan simple, tetap simple. Pakaian apa nih yang mau gue pakai dalam pesta besok ya? Kondangan, gue bakal ketemu orang-orang nih. Apakah gue pakai batik atau gue pakai jas? Gue pakai jas warna hitam apa putih? Gue pakai apa nih? Bos, itu nggak ngaruh. So, pisahkan. Oh ini keputusan easy, ya sudah, nggak usah ribet. Pakai feeling lo aja. Lo merasa pengen pakai baju ini, ya lo pakai. Lo merasa pengen ngopi di sini, ya lo ngopi. Lo ngerasa pengen makan apa? Lo bayangin ya. Lo mau makan McD atau mau makan warteg atau mau makan ayam atau makan ikan, ya makan aja apa yang terpikir. Aku pengen ikan, ya beli ikan. Peraturan pertama yang harus lo patuhi adalah ketika ini keputusan mudah, tetaplah biarkan dia jadi keputusan mudah. Jangan ribet. Itu aturan nomor 1. Yang kedua, cuma 2 bos. So ini yang kedua, lu harus mampu memisahkan antara feeling dan emang wajib lu kerjain. Otak kita itu berpikir rasional, artinya kita berpikir menggunakan otak. Nih, kepala kita nih, otak kita. Nah, otak kita itu sebetulnya hanya menghasilkan pemikiran-pemikiran yang membuat kita nyaman. Gue kasih tau lagi ya, otak kita itu hanya memberikan masukan-masukan dan hasil-hasil pemikiran yang membuat kita nyaman. Contohnya kalau kita bangun pagi tidur dan kita mau akan ada meeting sama bos jam 9 pagi. Kalau kita bangun jam 7, otak kita pasti akan ngomong gini, udahlah bos, lo pura-pura sakit aja, gak usah datang ke kantor, bodo amat bos. Itu otak kita. Karena apa? Karena tidur itu nyaman. Karena tidur itu enak dan masih dingin AC-nya, enak bos. Itu otak kita. Sehingga ketika otak kita itu mikir kayak begitu, maka feeling kita ke bawah tuh. Oh iya ya, benar juga ya, enak ya kayak begini. Dan hasilnya kita memiliki feeling yang tidak selaras dengan apa tujuan hidup kita. So, lo harus pisahin itu bos. Antara feeling lo sama sesuatu hal yang memang harus lo lakukan. Ketika lo tidak mampu memisahkan apa itu feeling dan apa itu yang wajib lo lakukan, maka lo akan tidak pernah mampu untuk mengerjakan sesuatu hal yang sulit. Padahal kita semua tahu bos, untuk mencapai mimpi lo itu, gue yakin lah, lo mau jadi let's say
YouTuber gaming. Lu udah tahu persis kok bos bagaimana menjadi YouTuber gaming. Lu harus bikin konten, lu harus punya konten ini, lu harus begini, lu harus punya kamera begini, bagaimana edit video, bagaimana bikin keyword, tag dan lain sebagainya. Gue yakin lah semua kita itu sudah banyak knowledge yang tahu. Tapi karena otak kita selalu mengatakan bahwa capek ngerjain itu dan lu tidak pernah merasa suka ngerjain itu, maka lu tidak pernah mengerjakan itu. Karena feeling lu tuh selalu lu iyain bos, selalu iyain. Tetapi ketika lu bisa pisahkan antara feeling lu dengan enggak ini wajib bos, tanpa lu nggak perlu merasa ini enak, lu nggak perlu merasa ini suka, pokoknya lu kerjain aja. Karena apa? Karena lu udah pisahkan hal ini adalah sesuatu yang wajib demi masa depan lu yang lebih bagus, maka lu akan terus kerjain aja. So ketika lu mampu memisahkan antara feeling dan kewajiban lu, maka gue yakin lu pasti akan dapat terus maju dan maju melangkah. So karena kita semua sudah sadar dan mengerti bahwa memang banyak keputusan kita lakukan berdasarkan feeling, maka gue harapkan setelah nonton video ini kita bisa dapat mengkontrol apa feeling kita demi mencapai tujuan kita. Ya, gue, lo dan kita semua juga tahu bahwa untuk mencapai tujuan yang besar, untuk meraih mimpi yang besar, dan ketika tujuan dan mimpi lo itu penting dalam hidup lo, maka itu tidak akan mudah untuk dicapai. Lagian kalau sesuatu hal itu mudah dicapai, terus apa bangganya lo mencapai itu? Jadi mulai dari sekarang, jangan biarkan feeling lu yang jelek itu menguasai lu untuk tidak melakukan hal-hal yang sulit. Ingat 2 aturan gua. Yang pertama, selalu tetapkan kalau keputusan mudah, tetaplah menjadi keputusan yang mudah, jangan diribet-ribetin. Dan yang kedua, jangan pernah percaya sama otak lu yang selalu pengen aman dan nyaman. Lu tahu bahwa hal ini adalah wajib lu lakukan. So, jangan dengerin otak lu dan jangan dengerin feeling lu, tetap lakukan terus. Ingat bos, pada akhirnya lu hidup nanti, lu tidak akan pernah merasa bahagia atau sukses ketika lu cuman duduk di kasur lu, ketika lu cuman bengong di kamar lu sendiri tanpa melakukan apa-apa. Yang bisa bikin lu happy adalah lu melakukan apa yang benar-benar lu pengen lakukan dan kerjakan di dalam hidup ini. Gue Ricky Konrad, thank you udah dengerin video gue. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga share bos ke seluruh penjuru dunia. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you bos.